Oke, halo anak-anak kami kelas 7 yang kami cintai. Kembali lagi bersama Pak Tarigan dalam pelajaran matematika. Baik, sesuai dengan topik kita hari ini, kita akan masuk pada pembahasan soal-soal mid semester 1 yang Bapak berikan minggu yang lewat. Oke. Nah, masih banyak di antara kamu yang jawabannya jauh dari harapan atau di bawah KKM. Nah, jadi hari ini akan Bapak berikan pembahasannya. Silakan kamu amati, lalu kamu lihat di mana letak kesalahannya. Oke? Nah, pembahasan soal mid semester bisa dilihat di LKS kamu. Oke? Yang paket 1. Kalau nggak salah Bapak itu halaman 31, halaman 34 di LKS. LKS Tejar Arnenda. Oke? Nah, silakan kamu simak dengan baik-baik agar kamu mengerti di mana kesalahannya. Oke? Nah, soal yang pertama, pada sebuah peta harta karun terdapat sandi min 15 yang artinya 15 meter ke arah barat daya. Jika terdapat sandi 20 artinya terdapat option A, B, C, D. Nah, namun kita perhatikan arah-arahnya adalah arah mata angin. Nah, sebelum itu Bapak akan melukiskan terlebih dahulu arah mata angin. Oke. Arah mata angin yang Bapak inginkan di sini artinya ada utara, selatan, timur, dan barat. Paling atas ini utara, lalu selatan, ke kiri ini barat, lalu ke kanan timur. Berarti timur tenggara. Kan ada lagunya kan? Timur tenggara, selatan barat daya, barat barat laut, utara timur laut. Asik, itu dia. Oke, nah diketahui pada peta tersebut terdapat min 15. Diketahui terdapat sandi min 15. Ini artinya 15 meter ke barat daya. Ke barat daya. Oke. Lalu yang ditanya itu, jika terdapat sandi 20, maka artinya ini apa? Kan begitu kan? Nah, perhatikan. Di sini yang diketahui itu min 15. Oke, kalau dia min 15, 15 meter ke barat daya. Oke, berarti 15 meter ke barat daya ke sini. Nah, kalau dia positif 20, artinya berarti kalau negatif kemari, kalau positif balasnya ini. Nah, oke. Berarti kalau positif ini sudah pasti arahnya ke timur laut. Timur laut karena negatifnya ke barat daya. Oke, berarti option D adalah jawabannya. Nah, karena ini 20, maka 20 meter ke timur laut. Itulah dia. Jadi jawabannya adalah D. Dodol. Oke? Nah, bisa dipahami? Oke, kita lanjut soal nomor 2. Nah, soal nomor 2, hasil pengurangan dua bilangan bulat di bawah ini yang benar adalah. Oke, langsung ada option A, B, C, D. Nah, kita kerjakan dari poin A terlebih dahulu. Oke. A, min 8 dikurang 19 sama dengan min 11. A min 8 dikurang 19 itu sama dengan min 11.
Apakah ini benar atau salah? Min 8 dikurang min 19, min 8 dikurang 19. Nah, perhatikan, min 8 dikurang lagi 19, berarti ini jawabannya adalah seharusnya min 27. Oke, maka ini salah. Kita lanjut B. Min 30 dikurang min 12. Nah, perhatikan penggunaan tanda tutup kurung, itu sama dengan 42. Nah, perhatikan min 30, min dengan min, berarti ini adalah positif. Berarti positif 12. Min 30 ditambah 12 adalah min 18. Nah, berarti yang B ini min 42 salah. Oke, kita masuk ke C. Yang C, min 16 dikurang 10 sama dengan min 26. Min 16 dikurang 10 sama dengan min 26. Min 16 dikurang 10, min dengan min, maka minnya semakin banyak. Berarti ini sama dengan min 26. Oke, poin C betul. Berarti jawabannya adalah C. Kalau mau kita lanjutkan ke D, untuk kamu lebih dalami materi boleh. Min 4 dikurang 18 sama dengan 14. Nah, min dengan min 4 dikurang 18 lagi, berarti minnya semakin banyak, min 22. Maka yang D salah. Berarti dengan demikian jawabannya adalah cacing, ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. 67 dikurang 15 lalu dibagi dengan min 3 dikalikan dengan 7, hasilnya adalah. Nah, ingat prinsip di pertemuan sebelumnya sudah Bapak jelaskan. Nah, jika ada tambah lalu kurang, ini sama kuat. Jika ada kalian temukan, nah yang manapun salah satu dikerjakan terlebih dahulu boleh. Jika ada perkalian dan pembagian di dalam suatu bilangan, suatu penjumlahan seperti ini, soal, nah boleh salah satu dipilih karena sama kuat. Tapi apabila ada tambah kurang dengan kali bagi di dalam sebuah soal, maka yang mana kita utamakan terlebih dahulu? Maka yang harus kita utamakan itu adalah kali atau bagi. Kenapa? Karena perkalian dan pembagian ini lebih kuat dibanding penjumlahan dan pengurangan. Oke? Nah, kita selesaikan. Nah, di soal ini terdapat pembagian, perkalian, dan pengurangan. Nah, yang mana kita kerjakan terlebih dahulu? Pembagian terlebih dahulu boleh. Berarti min 15 dibagi min 3. Ini dulu kita kerjakan ya. Nah, 67 kita tulis ulang. Min 15 dibagi min 3. Min dibagi min, hasilnya positif. 15 dibagi 3, 5. Oke? Nah, lalu dikali 7. Sama dengan. Nah, ini ada penjumlahan dan perkalian. Yang manakah kita kerjakan dahulu? Ingat ya, kita utamakan kali dan bagi. Berarti 67 ditambah 35. Oke, sama dengan 67 tambah 35, hasilnya adalah 102. Nah, jadi dengan demikian jawabannya adalah ABCD bola 102. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4. Berarti ini harus kita faktorkan dulu. 15, 40, dan 60. Oke. Ingat pertemuan 2 minggu yang lewat mengenai FPB dan KPK. Kita faktorkan. Nah, 15
faktornya adalah 3 dengan 5. 3 dikali 5. Lalu 40 dibagi 2. Oke, dibagi 2. 40 dibagi 2, 20 dibagi 2, 10 dibagi 2 lagi 5. Nah, lalu yang terakhir 5 karena tidak bisa dibagi 2 dan 3 lagi. Oke, berarti ini sama dengan 2 pangkat 3 dikali 5. Kita sederhanakan ya. Nah, yang terakhir 60 dibagi 2, 30 dibagi 2, 15 dibagi 2 tidak bisa lagi, dibagi 3, 5, lalu sisa 5 ya, dibagi 5 1. Oke. Nah, ini untuk lebih mudahnya silakan kamu lihat pertemuan 2 minggu yang lewat mengenai faktor pohon faktor supaya lebih mudah ya. Berarti kita sederhanakan sama seperti tadi, 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Inilah dia faktor dari 3 bilangan yang akan kita cari FPB dan KPK nya. Oke, berarti dengan demikian ingat, FPB prinsipnya bilangan yang sama. Oke, lihat, bilangan yang sama di ketiga angka ini. Oke, yang dimiliki oleh tiga-tiganya apa-apa saja 5, 5, 5. Berarti FPB dari bilangan 15, 40 dan 60 adalah 5. Nah, oke. Nah, perhatikan. Bapak ulangi karena tadi tidak kelihatan di kamera. KPK itu pangkat tertingginya dan dia tidak mesti dimiliki ketiga faktor bilangan ini. Seperti FPB tadi kan harus ada di ketiganya. Kalau KPK semua kita masukkan biarpun tidak ada di ketiga bilangan ini. Lihat. Nah, 2 di sini tidak ada. Tetap kita masukkan tapi dia pangkat tertinggi. Ingat ini ya. Nah, 2 pangkat 3. Oke, lanjut kali 3 sama-sama pangkat 1. Oke, kita tuliskan 3 pangkat 1 dikali 5 5 sama-sama pangkat 1. Oke, seandainya tadi ini 5 pangkat 7, 5 pangkat 8, 5 pangkat 9, maka yang kita ikutkan itu 5 pangkat 9. Ingat pangkat tertinggi ya kan. Nah, jadi kita kalikan 8 dikali 3 dikali 5 120. Jawabannya adalah cacing. Oke anak-anak, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 5. Oke, perhatikan soal nomor 5 mengenai pecahan. Oke, pelajaran yang sudah kita bahas sebelumnya di pertemuan ketiga. Urutan pecahan 3/5, 7/12 dengan 5/9 dari yang terkecil adalah. Oke, berarti Bapak tuliskan 3/5, 7/12, 5/9. Oke. Nah, kita akan mengurutkan manakah dari ketiga bilangan pecahan ini yang paling kecil hingga yang paling besar. Ingat ya, paling kecil paling besar. Nah, supaya lebih mudah kita samakan dulu penyebutnya. 5, 12 dan 9. Oke. Berapa? Oke, 180. 5, 12 dan 9 ini supaya mudah kita samakan 180. Nah, berarti ini 3/5 kita kalikan sama-sama 36 atas bawah supaya dia menjadi. Oke, kita lanjut. Maka hasilnya 108/180. Nah, ingat ya prinsip pecahan. Nah, dikali 36/36 ini kan 1, ya kan? Jadi kalau kita kalikan 1, maka tidak mempengaruhi hasilnya. Jadi nilai 108/180 ini tetap sama dengan 3/5. Oke? Lanjut.
7 per 12 kita buat menjadi per 180, maka ini kita kalikan dengan 15 per 15. Oke, sehingga hasilnya 105 per 180. Oke, selanjutnya 5 per 9 ini kita kalikan dengan 20 per 20, sehingga hasilnya itu 100 per 180. Nah, oke. Jadi, perhatikan. Ini sudah sama semua penyebutnya. Jadi kita urutkan. Nah, dia yang minta dari terkecil ke terbesar. Berarti kita lihat angka yang paling kecil itu 100 per 180, berarti itu adalah 5 per 9. Oke. Lalu lebih besarnya lagi 105 itu adalah 7 per 12. Nah, yang terbesar 108 itu 3 per 5. Nah, inilah jawabannya. Dari option A, B, C, D, jawaban yang benar adalah A, ayam. Oke, kita lanjut. Soal nomor 6. Oke, kita lanjut. Bentuk desimal, berarti ini kita mengubah menjadi bilangan koma-koma. 9 per 16 akan kita ubah ke desimal. Nah, baik, caranya itu supaya mengubah ke pecahan desimal, penyebutnya ini harus bilangan puluhan, kalau tidak ratusan, kalau tidak ribuan, kalau tidak puluh ribuan. Nah, 16 ini supaya bisa kita ubah ke pecahan ke bilangan puluh ribuan. Oke? Supaya dia bilangan puluh ribuan, artinya ini bisa kita ubah menjadi 10.000 apabila 9 dan 16 ini sama-sama kita kalikan dengan 625. Ingat ya, ini adalah 1, jadi tidak mempengaruhi hasilnya. Nah, 9 dikali 6, 25 adalah 5.625. Oke, 16 dikali 6, 25 adalah 10.000. Nah, setelah bentuknya begini, maka ini dengan mudah kita ubah ke bentuk desimal. Ingat ya, ini nolnya 4, berarti 4 angka setelah koma, 0, nah, ini ada 4 angka, kita masukkan semuanya, 5, 6, 25. Oke, jadi bentuk desimal dari 9 per 16 adalah 0,5625. Jawabannya adalah bola. Oke, kita masuk ke soal nomor 7. Nomor 7 adalah perkalian campuran. Ada persen, ada pecahan, oke, ada bilangan bulat. Nah, untuk soal nomor 7 ini hampir semua benar ya. Dari sekian ratus siswa hanya 2-3 orang yang salah. Ya, nampaknya dikuasai dengan baik. 40% dikali 3 per 4 ditambah 4 setengah atau 4 1/2, maka hasilnya adalah, nah, ingat ya, ini campuran, persentase, pecahan, lalu ini pecahan campuran. Kita samakan dulu bentuknya menjadi bentuk dengan penyebut atau ya penyebut yang sama sehingga mudah untuk menyelesaikannya. Baik, ini persentase kita ubah dulu ke pecahan. 40% itu sama dengan 40 per 100. Ingat ya, persen itu maksudnya per 100. Nah, kita kalikan 3 per 4. Oke. Lalu 4 1/2. Kita ubah dulu menjadi bentuk seperti ini. 4 1/2. Cara mengubahnya itu 4 kita kalikan dulu ke bawah. 4 kali 2 8 ditambah 1 9, sehingga ini menjadi 9/2. Oke, 4 dikali 2 8 ditambah 1 9 9/2.
gitu dia ya. Di bawah per 2 ini tetap. Oke, kita lanjut. Setelah bentuknya sama seperti ini, maka kita selesaikanlah. Ingat prinsip yang Bapak jelaskan tadi, ini ada kali, ada tambah. Kita kerjakan dahulu perkalian, ya kan? 40 per 100 dikali 3 per 4. Oke, coret yang bisa dicoret. Nah, supaya tidak sulit, 0 di atas 1 kita coret 0 di bawah 1. Lalu di sini ada 4. 4 dibagi 4, 1 dibagi 4, 1. Habis, berarti 3 per 10. Mudah bukan? Nah, untuk pengerjaan pecahan seperti ini perkalian, kamu coret-coret saja yang bisa dimatikan supaya lebih mudah. Lalu ditambah 9 per 2. Nah, penjumlahan pecahan ini bisa kita selesaikan apabila penyebutnya itu sudah sama. Oke. Nah, kita samakan sama-sama per 10. 2 ini supaya per 10 ini harus sama-sama kita kali 5. Kali 5 per 5 kan? Nah, 5 dikali 2 10, 5 dikali 9 45. Oke. Sehingga hasilnya itu ini tambahan, sehingga hasilnya itu adalah 48 per 10. Oke, ada di option? Tidak ada. Nah, option ABCD-nya itu adalah bentuk pecahan campuran. Jadi ini kita ubah ke pecahan campuran ya. Berarti ini sama dengan bentuk 4 per 5. Oke. Pak, bagaimana caranya? 5 kali 4 20 ditambah 4 24. Ini kan 24 per 5. 24 per 5 itu sama dengan 48 per 10. Ya kan? Kita kali 2 gitu ya. Nah, jadi option ABCD yang memenuhi jawabannya adalah dodol. Selamat bagi jawabannya yang benar. Oke. Kita lanjut. Nomor 8. Nomor 8, hasil dari 6 pangkat min 3 dikali 6 pangkat 5 adalah, oke, eksponen atau perpangkatan ya. Nah, 6 pangkat min 3 dikali 6 pangkat 5. Maka hasilnya berapa? Oke, nah, perhatikan sifatnya. Di sini sama-sama 6. Berarti apabila, ingat sifatnya ya, apabila A pangkat M dikali A pangkat N, apabila dia sama, maka ini kalau dia perkalian pangkatnya langsung dijumlahkan. Ingat ya. Nah, ini sama-sama 6, sama-sama A. Berarti ini sama dengan 6, pangkatnya kita jumlahkan, min 3 ditambah 5. Berarti 6 pangkat min 3 ditambah 5 ya 2, sehingga 6 pangkat 2 itu adalah 6 kali 6 36. 36. Oke, jadi ABCD jawabannya yang benar adalah dodol. Nah, kita masuk ke soal nomor 9. Soal nomor 9 mengenai himpunan. Oke, perhatikan soalnya. Diketahui A merupakan himpunan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Oke, dengan cara bertelur. A ini adalah himpunan hewan dengan cara bertelur. Bapak buat saja begini. Nah, manakah dari ABCD yang merupakan himpunan anggota A? Oke, yang bertelur. Perhatikan ya. Kucing, kelinci, kambing, dan tikus itu berkembang biak dengan cara beranak. Jadi, yang termasuk dalam anggota himpunan A yang bertelur adalah ayam, burung, dan ular. Berarti jawabannya itu B. Ayam, burung, dan ular. Nah, sehingga option yang tepat adalah bola.
Oke, soal terakhir kita masuk ke soal nomor 10. Oke, di nomor 10 perhatikan, itu merupakan notasi pembentuk himpunan. Oke. Nah, ini juga keluar kemarin soal ujian bulanan kita. Nah, perhatikan notasi pembentuk himpunan dari A 4, 5, 10. Oke, A 4, 5, 10. Nah, manakah dari A, B, C, D jawaban yang tepat? Oke, A itu 4, 5, dan 10. Oke, A, B, C, D, perhatikan optionnya itu adalah 10 dan 20. Nah, semua angkanya 10 dan 20, jadi kita faktorkan dulu ya. Dari A, B, C, D itu 10 dan 20. Kita ambil dulu faktor dari 10. Faktor dari 10 itu 1, 2, 5, 10, ya kan? Nah, lalu faktor dari 20 itu 1, 2, 5, 10, dan 20. Nah, jadi notasi yang cocok untuk 4 himpunan A 4, 5, dan 10 itu dari option A, B, C, dan D adalah ya dodol. Berarti anggota himpunan X, di mana X itu 3 dan lebih kecil dari 20. Oke, di mana X faktor bilangan 20. Nah, cara bacanya Bapak ulangi adalah X, di mana X itu lebih besar dari 3 dan lebih kecil dari 20. Ingat ya, X-nya dulu dibaca ya. X lebih besar dari 3 dan lebih kecil dari 20. Oke? Nah, jadi nomor terakhir ini jawaban yang tepat adalah ya, dodol. Silakan kamu periksa jawaban yang sudah kamu kirimkan ke Bapak, di mana letak kesalahannya. Nah, silakan kamu catat, kamu salin dengan baik. Lalu kamu pahami, karena minggu depan kita akan ulangan mid semester. Terima kasih.